أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان وإن شاء الله جعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibekali semua caranya. Walaupun banyak setan-setan berkeliaran di dalam diri kita, kata Allah, fa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau mereka itu merasa ada ta'ifun minasyaitan, ada yang tawaf. Ta'if itu kan tawaf itu, berkeliling. Siapa itu? Tawafnya siapa? Setan. Setan yang bertawaf di dalam dadanya itu, di dalam hatinya itu, fi sudurnya itu, yaswis fi sudurin nas. Maka bikin dia macam-macam, bikin putus asa, bikin males, bikin pengen istirahat. Udah istirahat, lanjut lagi, istirahat lagi. Nah itu setan itu. Maka kata Allah, kalau orang bertakwa itu tahu yang begitu, setan itu tawaf di dalam hatinya itu, di dalam kalbunnya, di dalam sudurnya itu. Tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah. Nah, tadi kita berzikir ya. Salah satu zikir yang kita ambil itu sanadnya dari Syekh Saman Al-Madani. Walaupun tadi kita tidak mulai dari awal bagaimana caranya, tetapi hentakan-hentakannya, zikir-zikirnya itu dari beliau. Nah, kabur itu sudah setan-setannya itu. Makanya hatinya tenang lagi. Nanti kalau lalai lagi
Usir lagi terus, usir terus. Makanya hatinya harus selalu teringat zikir, ingat kepada Allah. Nah, kalau misalnya hati kita hidup berisi dengan cinta kepada Allah, nah itulah yang mudah-mudahan menjadikan kita itu connect sama Allah Subhanahu wa taala. Isinya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali kecintaan Allah kepada beliau. Besar sekali kecintaan beliau kepada Allah. Bukan cuman di situ saja, karena beliau bukan orang yang egois, cuma peduli kepada dirinya sendiri. Beliau peduli kepada kita umatnya. Bagaimana umatnya, banyak nggak masuk surga? Bagaimana umatnya, susah apa enggak umatnya? Bahkan beliau dikasih kabar gembira 120 shaf ahli surga, 80 shafnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi 80 shaf dari 120 shaf di surga itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersyukur. Bersyukur dengan syukur-syukur yang sesungguhnya, yaitu fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwa kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi ketaatan itu, takwa itu dapat menghantarkan kita ke surga. Dapat menghantarkan kita kepada kesyukuran. Syukur itu nanti dapat menghantarkan kita kepada tambahan nikmat Allah. Nah, untuk mencapai ketaatan yang sempurna itu diperlukan adab. Diperlukan kesopan santunan. Adab kepada siapa? Kepada Allah. Adab kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada sesama, kepada guru, kepada teman. Maka kalau misalnya kita beradab, itu akan menghantarkan kita kepada ketaatan. Beradab nggak kira-kira orang yang sering kita bahas, dia tahu bahwa Allah melihatnya, tapi dia masih maksiat, beradab nggak itu? Nah, maka adab itu dapat menghantarkan orang sampai kepada ketaatan. Dan ketaatan itu, ketakwaan itu akan menghantarkan kita kepada kesyukuran. Kesyukuran itu akan menghantarkan kita kepada tambahan limpahan nikmatnya Allah. Nah, bagaimana caranya kita beradab itu? Kita senantiasa terus-terusan mengetuk pintunya. Kita bersimpuh di hadapan pintunya. Terus kita berkata, ya Allah, di pintumu kami bersimpuh, di pintumu aku bersimpuh, maka jangan kau usir kami. Setiap saat dia ketuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah menyambutnya. Sampai Allah menerimanya. Nah, maka orang yang cinta dia tidak kenal mengeluh. Dia tidak kenal bosan orang yang cinta itu. Maka kalau misalnya kita bosan mengaji, bosan beribadah, bosan berzikir kepada Allah, maka berarti kita belum cinta. Nah, maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menambah kecintaannya kepada kita, dikasih kita ini limpahan cintanya itu. Apa itu arti cinta itu sebenarnya itu? Bahasa Arabnya apa? Kan kita selalu berdoa, Allahumma rzuqna hubbaka. Ya Allah, karuniakan kami kecintaan kepadamu. Wa hubbal Qur'an, dan cinta kepada Al-Quran. Wa hubba nabika sayyidina wa maulana Muhammadin. Cinta kepada nabimu, Tuhan kami, panutan kami, tauladan kami, kekasih kami Rasulullah SAW. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Wa hubbal amal, dan cinta kepada amal-amal yuqarribuna yuballighuna, yang menyampaikan kami, yang mendekatkan kami kepada yuballighuna hubbak, menyampaikan kami kepada cintamu. Wa hubbal Quran, dan kecintaan kepada Al-Quran. Wa hubba nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat
Ada banyak para ulama itu mengambil asal katanya cinta itu dari mana. Ada yang mengatakan cinta itu artinya berasal dari kata habab. Jadi habab itu artinya gelembung air. Gelembung-gelembung itu yang di atas air itu waktu turun hujan misalnya. Hujan deras kan ada gelembung-gelembungnya itu. Ada wusa, kayak wusa gitu. Gelembung-gelembung itu. Nah, itu di atas apa di bawah itu? Kalau kita tiup, misalnya dulu suka main air gak? Misal ada pipa, tiup, main-mainin air gitu kan? Minum air misalnya aqua atau air gelas mineral itu kita minum tiup-tiup dulu waktu kecil misalnya. Gelembungnya naik kemana? Nah, gelembungnya itu naik ke atas. Karena katanya itu cinta itu merupakan puncak segalanya dalam hati. Jadi kalau misalnya gelembung itu di atas, maka dia habab, hubbun juga itu sama, berada di atas juga puncak segalanya. Maka ketika dia sudah cinta itu sudah puncak, makanya dia tidak lagi mengenal. Makanya kata guru kita Syekh Abu Yazid Al-Bistami, yang alhamdulillah kita punya silsilah tersambung kepada beliau dari thariqah kita, thariqah Naqsabandi. Kata beliau itu, cinta itu kata dia, orang yang mencintai itu dia selalu memandang kecil, memandang sedikit pemberiannya kepada orang yang dicintai itu. Dan dia selalu memandang banyak pemberian orang yang dicintainya itu walaupun sedikit. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita mau cek cinta kita kepada siapa aja, maka cek apakah yang sudah kita beri ke orang itu kita anggap banyak apa sedikit. Misal kita cinta kepada orang tua kita, ngasih uang misalnya, misal 10 juta misalnya, kita anggap banyak apa sedikit itu. Nah kalau misalnya kita nganggap banyak, oh kemarin sudah dikasih banyak kok 10 juta, berarti kita belum cinta berarti itu. Misal kita cinta ke orang tua, dikasih orang tua duit jajan, misal katakan misalnya 100.000 setahun misalnya, 100.000 setahun, 100.000 rupiah bukan 100.000 dolar. Oh, jangan langsung senyum. Wah, aneh sejuta sebulan. 100.000 setahun, kita lihat, kita nganggapnya banyak apa sedikit? Sedikit, Leif. Ya gak apa, namanya juga anak kecil. Nah kalau kita nganggap sedikit berarti nggak cinta sama orang tua kita itu. Berarti nggak cinta dia. Kenapa? Jadi walaupun dikasih itu dalam mata kita itu sedikit, maka kalau kita cinta itu banyak pemberiannya itu. Nah itu namanya pecinta sejati itu. Makanya derajatnya orang itu tinggi di hadapan Allah. Ada yang kemarin kita bahas orang yang saling mencintai. Karena ini kaitannya sama guru dan murid, nanti itu akan kita bahas. Dia yang paling besar cintanya kepada saudaranya, atau yang paling besar cintanya kepada seseorang, maka itu yang kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi dia sudah tidak anggap lagi begitu. Nah, makanya Rasulullah SAW betapa banyaknya itu kebaikan yang diberikannya kepada umatnya. Bahkan rela menanggung sakitnya sakaratul maut umatnya itu. Kasihkan semua kepada aku saja. Nah, itu saking cintanya itu. Semua Rasul sudah pakai doa pamungkasnya. Kecuali Rasulullah SAW. Nanti kata dia, kapan itu? Di akhirat. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Untuk umatnya, untuk kita. Wah, betapa banyaknya pemberiannya kepada umatnya itu. Tapi masih merasa dikit. Apa kata Allah? Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits asafa. Seolah-olah seakan-akan engkau menghancurkan dirimu sendiri.
karena mereka menolak untuk beriman kepada ajaran ini. Jadi Rasulullah SAW walaupun memberi banyak selalu menganggap diri apa? Kenapa bisa begitu? Karena cinta. Maka itulah yang mungkin terjadi kepada diri kita. Kita cek cinta kita kepada Allah. Coba. Apakah kita hanya menginginkan kemudahan saja dalam beribadah? Dikasih Allah semangat, hafalan lancar, menghafal banyak. Wah, nambah cinta sama Allah. Giliran dikasih sempit, hafalan macet, nambah susah misalnya. Udah gak cinta lagi sama Allah. Udah mau keluar, balik kanan, bubar barisan jalan. Apa begitu? Apakah cinta kita kepada Allah itu hanya hubungan transaksional saja? Sehingga ketika dia kasih kita nikmat rezeki yang berlimpah-limpah misalnya banyak, merasa tenang hati kita, nyaman kepada Allah, beribadah tenang, khusyuk, sholat paling depan, nunggu orang-orang mana, orang-orang ini belum datang-datang, dia sudah duluan. Tapi waktu jualannya nggak laku-laku misalnya, mana nih nggak laku-laku, laku habis itu dikembalikan, reject, ditolak misalnya, tambah kesel dia misal. Nah kira-kira orang yang seperti itu sudah bisa dianggap cinta sama Allah tidak? Nah jawab sendiri kita. Azizi, sudah belum? Sudah. Orang yang kalau misalnya dikasih sempit sama Allah, diuji sama Allah dengan kesempitan, dia nggak ini lagi, nggak semangat lagi dia beribadah, nggak semangat lagi, semuanya nggak semangat lagi. Dunia terasa hampa. Mau ngelamar akhwat yang dicintainya misalnya ditolak. Wah, tambah sempit dunia ini. Apa itu yang disebut mencintai Allah? Bukan. Nah, kalau kita sudah tahu itu bukan, jangan kerjain itu. Jangan dikerjakan yang begitu itu. Ya. Ingat kata guru kita Syekh Abu Yazid Al-Bistami mengatakan apa? Orang yang mencintai itu dia selalu memandang sedikit pemberiannya dan memandang pemberian yang dicintainya itu banyak, walaupun dalam mata dia, dalam pandangan dia sedikit, walaupun dalam pandangan banyak orang itu sedikit. Nah sehingga dengan begitu mudah-mudahan kita akan mantap itu, hati kita itu akan istiqomah dalam segala kondisi, dan itulah yang benar yang harus kita lakukan sehingga nanti kita petik buahnya nanti. Karena kalau kita tidak begitu, ya pasang surut ibadah kita akan sejalan dengan rezeki yang kita terima. Padahal di sini kalau misalnya ditanya mau panjang umur atau pendek umur, mau panjang umur pendek umur, panjang. Kalau misalnya orang itu mati, artinya apa? Rezekinya sudah habis, rezekinya itu. Dia ditetapkan Allah dapat misalnya total dari kecil sampai lahir, misal kita rupiahkan 10 miliar. Kalau misalnya 10 miliar ini dibagi 100 tahun, berarti dia setahun itu dapat berapa? 100 tahun 10 miliar berarti berapa, Dik? 100 juta setahun itu. Kalau dia dapat 100 juta berarti 100 tahun umurnya itu. Kan 10 miliar jatah dia itu. Tapi kalau misalnya dia dapat setahun semiliar berarti berapa tahun umurnya? 10 miliar berarti 10 tahun. Kan setahun dapat semiliar. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti? Ngerti kan? Kan katanya pengen panjang umur, tapi kan rezeki kita sudah ditentukan, sudah dicatat semua itu.
Apalagi ditegaskan waktu kita ditiupkan itu untuk dicatat rizkinya, terus usianya, umurnya berapa, apakah dia sa'idun, apakah dia bahagia, atau syaqiyun, apakah dia akan termasuk di antara orang-orang yang menderita. Nah, pengen rezekinya banyak, dibanyakkan, pengen banyak umur juga. Nah, maka yang harus kita lakukan itu jangan sampai kita melihat itu hubungan kita dengan Allah cuman hubungan begitu saja. Maka ada seorang pemuda yang bertemu dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Ya, Imam Junaid itu ialah dia itu pemimpin zahir dan batin. Dia punya kemampuan dalam bidang fikih, dia juga punya kemampuan dalam bidang tasawuf atau thariqah. Jadi zahir dan batin dia punya semua itu. Ada orang soleh, orang itu datang kepadanya bilang, tolong ajak orang yang miskin ke rumahku, suruh ke rumahku, aku ingin traktir dia makan. Nyarilah Imam Junaid ini. Pas nyari ada pemuda, bukan Sentral Karim kayaknya. Jadi lusuh pakaiannya itu, compang-camping, kayak yang kelaparan gitu. Kan kelihatan muka-muka kelaparan. Terus tuh lapar, tahu nggak? Kelihatan muka-muka yang kelaparan. Akhirnya kata Imam Junaid, pergi ke Syekh Khano, hibur dia, senangi dia. Maksudnya dia mau dikasih makan, senangnya bukan main orang itu. Terus pergilah dia ke sana. Dia itu ketika pergi ke sana itu dikasih satu suap makan nasi, habis itu selesai dia keluar, pergi dia. Kata orang soleh yang datang ke Imam Junaid itu, lah kemana orang itu pergi? Baru satu suap sudah pergi. Kata Imam Junaid, sepertinya engkau mengatakan sesuatu yang menyinggung hatinya. Enggak, kata orang itu. Dicari sama Imam Junaid, ketemu sama orang itu. Lah kenapa pergi, kata dia? Sempurnakan kebahagiaan orang itu sampai selesai makannya itu, sampai selesai. Jadi jangan kenapa cuman makan sesuap. Lihat kata orang itu. Aku pergi, kata dia. Jadi dia itu pergi ke Baghdad itu dari Kufah. Dari Kufah ke Baghdad itu jaraknya kurang lebih sekitar 170-an kilo. Belum makan apa-apa, kata dia. Dan waktu engkau panggil tadi, coba, orang sudah berjalan 170 kilo, nggak makan apa-apa, tiba-tiba diundang yasinan, diundang tahlilan. Coba betapa senang dia kan, santri misalnya, aduh, di sini lauknya zuhud terus, tiba-tiba diundang perbaikan gizi, senangnya bukan main. Tapi pas disuapin sama orang itu ngomong, makanan ini, kata dia, lebih berharga di sisiku daripada uang 1000 dirham. Nah, kata dia. Jadi kata dia, waktu engkau memanggilku, hatiku betapa senangnya, dan ini adalah awal mula kedekatanku dengan engkau. Aku kenal dengan engkau, Imam Junaid, kenal dengan Imam Junaid. Dan aku tidak rela masuk surga karena itu saja. Aku mau derajat yang lebih tinggi, kata dia. Tapi aku tidak menunjukkan rasa senang itu. Jadi orang kelaparan, diundang yasinan, diundang tahlilan, perbaikan gizi kan. Senang, tapi nggak ditunjukin. Kenapa? Beradab dia itu, sopan dia itu kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, waktu dia ngomong begitu, dia menyakitiku. Sebenarnya aku pengen menghabisi banyak nasi itu. Kan lapar dia, cuman akhirnya dia paksa dirinya cuman makan satu suap saja. Karena orang itu nggak sopan kepada dirinya itu. Nah, begitu, itu namanya kesopan santunan, adab namanya itu. Makanya adab yang baik itu menghantarkan kita kepada ketaatan-ketaatan. Ketaatan itu mendatangkan kita kepada kesyukuran. Kesyukuran itulah yang nanti akan menghasilkan limpahan-limpahan nikmat.
yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau tadi itu cinta itu di atas, nah dia lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah dibanding yang di hadapannya tadi, makanan itu. Makanya disebutnya habab, gelembung, berasal dari kata gelembung. Ada lagi yang mengatakan cinta itu, kata dia, artinya itu menetap. Maksudnya apa? Dia itu selalu menetap, dia itu selalu bersama dengan yang dicintainya. Jadi dia nggak mau pergi, nggak mau dia itu jauh daripada yang dikasihinya. Ada lagi yang mengatakan bahwa hubbu atau cinta itu berasal dari kata al-habbu. Al-habbu itu ini anting-anting yang di sini nih. Jadi kenapa dikatakan anting-anting? Dia kan melekat, terus kemudian dia itu apa? Kalau orangnya bergoyang, kan orang kan hidup palanya bergerak-gerak. Ini juga bergerak-gerak. Jadi nggak tenang. Kenapa dia nggak tenang? Dia nggak tenang kalau misalnya jauh daripada kekasihnya itu. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata habbatun, apa namanya? Kamatsali habbah. Kan kita kan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Apa itu? Butir atau biji. Maksudnya apa? Maksudnya cinta itu kalau biji itu kan ditanam terus dia kemudian menumbuhkan tumbuhan. Nah, cinta itu juga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, buah-buah yang nantinya akan menghasilkan buah-buah. Menghasilkan sesuatu yang hijau, yang enak dipandang mata, yang mendatangkan manfaat, yang memberikan manfaat kepada orang yang dicintainya itu. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kita harus melihat, mengevaluasi seberapa cinta kita kepada Tuhan kita. Nah, sehingga memang akhir-akhir ini, pekan-pekan ini banyak sekali itu hantaman-hantaman apa namanya, cobaan itu, sehingga menjadikan beberapa di antara kita itu terombang-ambing di dalam gelombang hafalan itu. Di dalam gelombang hafalan itu semuanya, bukan cuma antum aja, anda juga merasakan begitu. Nah, maka yang harus kita pegang adalah ilmu yang harus kita jadikan sebagai dasar pondasi kita, benteng kita itu, supaya tidak gampang disapu oleh gelombang itu. Bentengnya harus kokoh, dia harus lebih tegar daripada karang. Nah, maka itu yang coba harus kita lihat lagi. Kalau misalnya kita belum punya itu, mintalah sama Allah. Nah, ingat, kita ini lagi diuji, apakah benar kita ini, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menduga mereka akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan, nggak diuji, nggak diapa-apain, ketika mereka mengatakan kami beriman. Kita bilang, saya ingin menjadi ahlul Quran, saya ingin hafal Al-Quran, memasukkan Al-Quran ke dalam dada saya. Nah, apa mau dibiarin aja? Enggak, kata Allah. Tidak akan dibiarkan saja, maka diuji sama Allah. Mudahnya bagi Allah untuk ngasih kita hafalan lancar. Mudahnya ngasih kita misalnya sehari bisa hafal sekian lembar. Hafalan lancar, sekali baca langsung lancar. Mudah bagi Allah itu. Tidak susah. Tetapi kenapa kita misalnya belum diberi? Pengen diuji dulu siapa yang benar-benar itu. Siapa yang benar-benar? Atau cuman sekedar dicangkem saja, yang di mulut saja, atau dia memang dari hatinya. Nah, maka orang-orang yang seperti itu ketika dia membuktikan cintanya, maka derajatnya nanti akan tinggi. Jelas ya? Jadi jangan sampai hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Al-Quran itu hanya sebatas ketika kita dimudahkan saja. Waktu kita diuji dengan kesempitan, kesulitan, kita balik kanan, bubar barisan jalan. Jelas ya? Ah, jelas. Baik, kita
Kita lanjutkan bahasan kita. Sebelumnya kita mendoakan dulu sang muallif, sang pengarang kitab, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surga. Menjauhkan jangan sampai kuburnya menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga mengizinkan kita, Allah memberikan kita pemahaman, membukakan rahasia-rahasia yang sudah Allah bukakan kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita juga doakan semua guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah, yang mengajarkan kita semua tentang kebaikan, walaupun hanya satu sisi saja, walaupun sedikit saja mengajarkan kita. Kita doakan mereka semua diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan apa yang mereka ajarkan itu amal jariah. Menjadikan mereka bisa memetik buahnya walaupun mereka sudah meninggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita kemarin sudah bahas ya sampai sebuah pasal. Kemarin kita membahas tentang fardu kifayahnya dalam mengajarkan Al-Quran, dan seyogyanya kita mengajarkan Al-Quran itu lebih kita utamakan dibanding urusan-urusan dunia yang tidak terlalu darurat. Kenapa Imam An-Nawawi bilang begitu kepada kita? Karena beliau sudah tahu pasti dan sudah paham betul bahwa balasan mengajarkan Al-Quran itu gajinya lebih gede dibanding dengan urusan dunia yang tidak darurat. Lain kalau misalnya darurat. Karena Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dia tidak nyuruh kita mengebiri, kelaminnya dikebiri. Malam nggak boleh tidur, siang nggak boleh makan, nggak begitu. Kata Rasul, kenapa orang-orang itu? Aku puasa dan aku makan. Aku sholat, aku tidur. Aku menikahi perempuan, aku makan daging. Kata beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Nah, jadi sesuai Islam itu agamanya dengan fitrah manusia. Jadi kita butuh juga kehidupan dunia, tapi kalau yang tidak darurat lebih baik ngajarin Quran. Maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, cari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupain dunia. Nah, gitu. Sudah kita bahas ya. Nah, kita juga sudah masuk pada faslun yang selanjutnya. Mari kita bahas qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid darain, fid dunya wal akhirah. Faslun yustahabbu lil muallimi ay yakuna harisan ala ta'limihim. Sudah kita bahas ya. Mustahab, disenangi, lebih disenangi, disunahkan kepada siapa? Pengajar, lil muallim ay yakuna harisan ala ta'limihim. Ketika mengajarkan itu harisan, semangat, penuh dengan antusias. Nah, kemarin sudah kita bahas ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan antusias dalam mengajar itu? Gajinya gede loh. Gajinya gede, bayarannya gede. Tapi kapan dibayarnya? Nah, dibayarnya di akhirat. Kalau orang yang punya selera, dia paham betul mana yang kecil, mana yang besar, mana yang mahal, mana yang murah. Nah, orang-orang yang tidak paham dengan hal tersebut, dia malas-malasan ngajar itu. Malas-malasan. Waktu ngajar ya seadanya aja.
Nah akhirnya dia menularkan itu ke muridnya itu. Muridnya malas-malasan juga. Ngajar malas-malasan juga. Terus begitu nanti. Jadi dosa jariah nanti. Sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang buruk. Nah maka kita dalam hati kita, oh bayarannya gede. Bayarannya gede. Bahkan sudah kita bahas di kitab Ihya Ulumuddin itu satu huruf Al-Quran di Lauh Mahfuz itu lebih gede daripada Gunung Qaf. Satu hurufnya. Malaikat-malaikat mau ngangkut nggak bisa. Mau ngangkat satu huruf itu nggak bisa. Atman aja udah berapa huruf dia bisa masukkan ke dalam dadanya itu? Berapa Nan? Nggak tahu itu. Udah setara berapa itu? Ya, berapa surah sudah banyak kan? Nah, maka harus di dalam hati kita, oh gajinya gede, harus semangat, gajinya gede. Tapi bukan di sini. Jangan mau di sini, jangan mau kata Rasul juga begitu, jangan pengen segera kamu itu. Nah, makanya supaya kita bisa hidup tetap berjalan, bisa nafkahin anak istri, kita harus punya skill yang lain. Punya skill yang lain kita. Jangan ngandelin itu seperti Syekh Hamzah bin Habib Zayyad. Nah itu yang kita tiru itu. Ahlul Quran yang begitu. Jangan orang-orang yang tanya dulu ngajar Al-Quran, diminta ngajar Al-Quran. Berapa gajinya? 2 juta ya? Aneh, habis. Dibayar 2 juta misalnya sebulan. Mending di sana 5 juta. Nah jangan begitu. Ya. Jangan ngukur pakai itu. Jangan ngukur pakai sesuatu yang kecil. Kita pengen sesuatu yang besar. Supaya kita bisa tetap hidup, apa yang kita harus kita lakukan? Punya skill lain, punya skill dunia. Seperti Syekh Hamzah bin Habib Zayyad itu kan importir minyak. Maka dia tidak mau untuk dilayani. Termasuk ini dikasih minum ini. Kalau Syekh Hamzah nggak mau dia nih. Tapi aneh bukan Syekh Hamzah maksudnya. Jadi menjaga hati yang bikin. Siapa yang bikin? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nanti jangan dibikinin lagi lah, biarin nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau nggak ada urusan sama gaji, bagaimana kita mau semangat? Gajinya gede, tapi yang bayar Allah. Jelas ya? Yang kedua, mu'thiran lidzalika ala mawsali nafsihi ad-dunyawiyyati allati laysat bidur'a. Ini tadi sudah kita bahas ya. Terus wa yufarrigha qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim min al-asbab asy-syaghilati min al-asbab asy-syaghilati kulliha. Jadi hendaknya dia itu fokus. Bagaimana dia bisa fokus? Harus kosong dulu hatinya itu. Dari apa? Dari minal asbabis syaghilati kulliha wa hiya katsiratun ma'rufatun. Dari segala sebab-sebab yang menyibukkan, dan dia banyak kata Imam An-Nawawi, dan kita semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Misal yang punya toko misalnya, oh jangan-jangan ada yang apa DM apa saya ngelihat, wah jangan-jangan ada yang pesen ini. Jangan-jangan ada yang nanya, wah nanti dia nanya ke toko yang lain nanti. Ini ikannya, dia ada yang ngasih umpan harus segera dimakan ini umpannya nih. Nah, pas lagi ngajar Quran itu. Nah, jangan begitu, contoh aja. Ya, pokoknya semuanya harus yufarri wa qalbahu fi hali julusihi. Pokoknya harus berisi kepada apa? Hali julusi li iqra'ihim. Waktu kita ngajar itu fokus ngajar, kecuali memang misalnya benar-benar darurat, nelpon lagi, oh, jangan ada apa-apa, izin dulu nggak apa-apa, angkat. Jelas ya? Apalagi dulu aneh pernah cerita dengar Mudasir itu ngajar Quran katanya sambil main game. Gimana sambil main game itu? Nggak tahu apa cerita fiktif apa beneran itu Mudasir itu cerita. Bener kayaknya. Nah, jangan sampai kita begitu. Na'udzubillah min dzalik. Terus wa ayyakuna harisan ala tafhimihim. Jadi kita itu harus
eh, harus harus keras kemauan kita itu agar mereka itu paham. Tanya udah paham belum? Kalau nggak paham jelasin lagi dengan cara yang berbeda, minta petunjuk sama Allah. Kasih contoh, nggak ngerti contoh yang lain, nggak ngerti contoh ini, kasih contoh yang lain. Gitu. Harus kita semangat supaya dia paham. Kenapa? Kalau dia paham, panen kita. Jelas nggak? Daisy, jelas. Apa yang dimaksud? Kalau dia ngerti kita panen itu maksudnya apa? Ya, kan tadi ayyakuna harisun ala tafhimihim. Kita harus kuat keinginan kita itu supaya mereka itu paham. Kalau dia paham, kita panen. Apa maksudnya? Kalau dia paham, dia bisa ngajarin orang lain, maka kita dapat gaji gede, tambah gede lagi gaji kita. Ngerti kan? Makanya harus semangat suruh ngajar gitu ya. Bukan karena ada alasan nggak ngaji, bukan. Ya. Terus wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihim. Dan hendaknya kita memberikan setiap murid-murid kita itu apa yang yaliqu bihi, yang layak bagi siapa? Bagi orang tersebut. Maka kata Imam An-Nawawi, fala yuksiru ala man la yahtamilul iksar. Jangan banyak-banyak kalau yang tidak mampu banyak. Kalau misalnya murid kita itu kapasitasnya cuma 1 gelas, kasih 1 gelas, jangan dikasih segalon. Mau ditaruh di mana? Kita mau ngocorin air segalon, dia cuma bawa segini, nggak bisa. Terus wala yuqassiru liman yahtamilu azyadata. Jangan juga disedikitkan yang dia itu mampu. Kalau misalnya kita kasih tambahan itu, kita kasih pengajaran, jangan disedikitkan. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Nah, dari kemampuan. Dari mana kita bisa mengukur kemampuannya itu? Dites bisa. Atau pakai apa lagi? Pakai apa? Nah, pakai firasat. Pakai firasat. Makanya kita minta kepada Allah agar kita ini hati kita dikasihkan nur. Allahumma ja'al fi qulubina nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya. Karena kalau misalnya firasat itu, dia itu melihat dengan cahayanya Allah. Nah, kalau misalnya dalam hati kita ini tidak ada cahaya, nggak punya firasat kita itu. Bukan juga bisikan seton, tapi nur, cahaya. Maka kita diajarin untuk memasukkan nur di dalam hati kita dengan cara apa? Berzikir, mengucapkan Allah, 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 atau la ilaha illallah. Nah, nanti lama-lama selain Allah keluar bercahaya nanti. Nah, kalau cahayanya itu sudah semakin terang, semakin dia bisa tembus itu. Jelas ya? Terus wa ya'muruhum bi'adati mahfuzatihim. Nyuruh mereka itu untuk selalu mengulang-ulang menjaga hafalannya itu. Diulang-ulang. Bagaimana caranya supaya mau? Apa cuma disuruh pakai mulut aja? Nggak bisa tes-tesan. Nggak bisa pakai mulut aja itu. Ada yang masuk telinga kanan keluar lagi langsung dia mental. Ada yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bertahan cuman berapa hari. Maka kalau misalnya sudah tes-tesan, malu nanti dia di depan teman-temannya itu. Ya, kalau dia punya malu. Tapi malu itu sebagian daripada iman. Orang yang belajar Al-Quran mesti dia punya iman. Maka mesti dia punya malu. Tinggal ada yang malunya gede, ada yang sedikit, hampir tidak punya malu. Nah, jangan sampai begitu. Jangan juga pura-pura sakit nanti waktu tes-tesan, waktunya dites sakit misalnya. Nah, jangan juga begitu. Atau tiba-tiba pergi misalnya izin pulang, tat pulang. Nah, jangan juga begitu. Ya. Kan ceritanya mau
jadi ahlul Quran, mau hafal Quran 30 juz. Nah, maka kita harus mengikuti jalan guru-guru kita yang sudah selesai hafal 30 juz. Maka kita ikuti jalan-jalan mereka, bagaimana cara mereka mencapainya. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga sama sampai. Kalau kita bikin-bikin cara-cara sendiri belum tentu berhasil. Tapi kalau kita sudah mengikuti jalan orang yang sudah berhasil, insya Allah akan lebih besar kemungkinannya untuk berhasil. Walaupun belum tentu juga berhasil. Ya, harus diulang-ulang, kita suruh murid kita itu untuk ulang-ulang terus. Wa yuthni ala man zaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaih fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Nah, ini yang kita sering pakai juga. Dipuji murid itu kalau misalnya memang sudah jelas tampak keberhasilannya, tampak kecerdasannya, usahanya itu ada hasil, dipuji. Tapi ada catatannya, kata Imam An-Nawawi, malam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairihi. Kalau misalnya kita yakhsha, kan kita kan sudah bahas bedanya yakhsha dengan yakhaf apa? Ini lautan ilmu coba. Siapa yang ingat? Dengan apa? Ya, dengan pengagungan terus, atau dengan apa lagi? Betul, dengan pengagungan terus, dengan ilmu. Nah, betul. Kalau yakhaf, nah, ada alasan tertentu atau ada isyarat-isyarat yang akhirnya dia mengkhawatirkan sesuatu itu terjadi. Itu bedanya. Maka dia pakai ilmu. Dia tahu, oh kalau misalnya dia takut orang ini ujub, nggak usah dipuji, biarin aja. Atau puji di belakang dia. Maksudnya jangan ketika ada dia. Tapi kalau misalnya ada dia, jangan dipuji. Kalau misalnya takutnya sombong. Tapi kalau misalnya itu tidak takut sombong, tidak takut dia itu menjadi besar hati, besar kepala, maka nggak apa-apa puji. Sekalian untuk memotivasi yang lain. Gitu. Jelas? Nah. Wa man qassara an nafahu wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfiruhu. Nah, ini sebaliknya. Jadi kakinya harus imbang. Kalau yang tadi dipuji, kalau dia berhasil, kalau sebaliknya gagal, tidak tercapai target, harus diiqab. Asalkan jangan sampai dia kabur. Dia dimarahin sedikit lah, biar serius. Nah, kadang-kadang suara agak dinaikin atau dijewer atau di rotan misalnya. Selama di sini pakai ilmu, malam yakhsha tanfiruhu. Kalau misalnya hukuman tersebut dirasa tidak akan menyebabkan dia kabur. Kalau nyebabin kira-kira dia kabur, jangan dulu, biarin aja. Nah, inilah disebut mirip-mirip seperti ilmu tai chi itu, tarik undur itu, tai chi master. Wala yahsudu ahdan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Nah, jangan hasad kita. Jangan kita iri, jangan kita dengki kepada murid kita yang dia itu punya kelebihan di atas kita. Misalnya kelebihan harta, kelebihan kecerdasan, kelebihan kegantengan misalnya, kelebihan indah suara misalnya, kelebihan rajin misalnya. Jangan iri. Jangan iri. Kenapa? Kata Imam, wala yastakthiru fihi ma an'amallahu alaihi wala yastakthiru fihi ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi. Jadi kan kita baca ayat itu, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian itu berangan-angan untuk mendapatkan apa yang sudah Allah kasih karunia kepada seseorang di antara kalian itu. Masing-masing itu punya karunianya masing-masing.
Fokus saja terhadap karunia yang Allah beri kepada kita. Urusan orang lain sudah urusan orang lain. Gitu. Jadi Allah itu karunia-Nya banyak. Dan tidak ada yang dikit kalau misalnya kita melihat siapa yang ngasih. Dikit banyak sama aja. Yang ngasih Allah. Kan kemarin kita sudah bahas. Kalau misalnya istrimu melemparimu dengan batu karena dia kalap, itu lebih baik daripada permata yang kau dapatkan dari wanita lain. Nah, itu namanya cinta itu. Jadi yang senyum-senyum ini, yang udah ditawarin, awas nanti. Pulang ke rumah dimarahin. Tiba-tiba ada akhwat lain menyambut, langsung pindah hati. Apa jadi yang kedua? Jangan begitu ya. Jadi kita nggak boleh hasad. Karena nikmat itu dari Allah, banyak sedikit masing-masing sudah diberikan oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap segala sesuatu itu kami ciptakan dengan kadarnya masing-masing. Terus fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Karena sesungguhnya hasad kepada orang asing, orang lain, itu haramnya itu syadidut tahrim, kata Imam An-Nawawi. Larangannya itu sangat keras sekali. Dilarang sekali. Itu ke orang asing, ke orang-orang asing, lil ajanibi. Kepada orang-orang asing, orang-orang yang enggak kita kenal misalnya. Orang lain lah. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Maka bagaimanakah terhadap seorang murid yang murid tersebut kedudukannya itu sama seperti kedudukan anak kita sendiri. Gimana kita iri sama anak kita? Nggak masuk akal. Yang di mana-mana orang itu terkenanya bukan karena terkena iri, tapi karena terkena sombong, bangga. Oh, anak saya begini, anak saya begitu. Bahkan bahasa Al-Quran itu kemana? Di surah Al-Quran surah Al-Hadid itu. Wa tafakhurum wa takatsum fil amwal. Gimana tuh? Wa tafakhurum bainakum wa takatsum fil amwal wal aulad. Oh, saling bangga, saling banyak anak, saling banyak harta. Lah kalau misalnya anaknya itu pinter, anaknya itu soleh, anaknya ganteng misalnya, banyak duit anaknya, dia sendiri misalnya ya biasa-biasa misalnya, iri nggak dia bapak itu ke anaknya? Enggak kan, justru dia bangga ngomong kemana-mana itu, biasanya kenanya begitu. Nah ini kata Imam Nawawi begitu seharusnya kita itu kepada murid. Ke yang lain saja haram, apalagi ke murid. Masa sama murid iri kita? Nah ini terjadi biasanya kepada pengajar-pengajar yang belum Allah kasih hidayah itu, pengajar-pengajar yang lemah pemahamannya itu. Maka kita bermohon jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Terus kata Imam An-Nawawi, wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirati thawab al-jazil wa fid dunya as-sana'ul jamil wallahul muwafiq. Karena kebaikan murid itu nanti akan kembali kepada siapa? Lil muallimihi, ke gurunya. Siapa gurunya itu? Nah, pasti orang bertanya, misalnya juara MTQ, siapa gurunya? Orang pasti bertanya-tanya, siapa gurunya? Nanti di akhirat akan dapatkan balasan yang besar, ats-tsawabul jazil, wah, balasan yang banyak, balasan yang berlimpah-limpah. Wa fid dunya ats-tsana'ul jamil. Kalau di dunia nanti akan mendapatkan pujian yang baik, pujian yang indah. Nah, ini ats-tsana'ul jamil, pujian yang indah ini, pujian yang baik ini, itu disebutnya kabar gembira yang didahulukan. Jadi kabar gembira yang didahulukan, kita dipuji oleh orang tanpa kita ingin dan tanpa besar kepala,
itu disebutnya apa? Kabar gembira yang didahulukan. Kalau kita dipuji oleh orang soleh, hakikatnya siapa yang muji? Nah, hakikatnya Allah yang muji. Jadi kalau misalnya ada orang soleh yang memuji kita, ada orang apalagi wali misalnya muji kita, ya sudah diketahui secara umum, orang-orang soleh, orang-orang berilmu semua bilang ini wali. Tiba-tiba muji kita, itu hakikatnya Allah yang muji itu. Nah, jelas ya. Nah, itu adalah beberapa perkara yang harus kita ingat ketika kita menjadi pengajar Al-Quran. Kita ulangi ya. Yang pertama apa? Semangat ya. Yang pertama, yang paling atas dulu. Harisun ala ta'limihim, semangat waktu ngajar. Entahlah mau digaji apa enggak sama orang itu, yang penting kita digaji sama Allah. Makanya kita semangat, gajinya gede. Terus harus mendahulukan pengajarannya dibandingkan dengan urusan dunia yang tidak darurat. Harus berpengaruh nanti itu kepada dia itu. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, jangan sampai kita itu sibuk dengan yang lain. Sibuklah ngajar aja. Jangan sibuk dengan yang lain, kecuali mendesak, benar-benar mendesak. Kecuali benar-benar mendesak. Nah, kalau kita masih lemah misalnya, tiba-tiba notif masuk, ting katanya. Wah, ini kalau kita subscribe apa misalnya, ting katanya ada notif itu. Lagi ngajar nih. Langsung ingin misalnya ngelihat mobil atau apa, atau misalnya hewan-hewan misalnya. Nah, maka jangan dulu dilihat-lihat itu, jauhin dulu. Bila perlu matiin dulu, ya. Kosongkan itu dari segala yang menyibukkan. Terus yang keempat, pengen sekali dia itu apa? Paham. Kita itu pengen agar murid kita paham. Kalau nggak ngerti cari cara lain, nggak ngerti cari lagi. Pokoknya kita itu ingin dengan keinginan yang sangat kuat dia faham. Kenapa kita ingin dia faham? Karena kalau dia faham, panen kita. Jelas ya? Terus setiap orang itu diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia cerdas, kasih banyak. Kalau dia pas-pasan, ya kasih yang sesuai dengan otaknya itu. Jangan sampai sebaliknya. Terus yang keenam, nyuruh ulang-ulang terus di murojaah, dijaga hafalannya itu. Yang keenam itu. Terus puji dia, kasih hadiah. Jadi salah satu hadiah itu adalah pujian. Kalau orang ngasih kita hadiah, balaslah hadiah itu. Kalau nggak bisa, pakai apa? Atau makasih, bilang makasih. Puji, selama tidak takut ujub. Yang kedelapan, diikop dia itu kalau nggak sampai targetnya, selama tidak khawatir kabur, selama tidak khawatir nanti dia berhenti menghafalnya, nggak mau lagi belajar. Terus yang selanjutnya 9, jangan hasad, jangan dengki, jangan iri kalau misalnya ada murid kita itu lebih daripada kita, khususnya dalam hal kecerdasan pemahaman. Karena kebaikan murid akan balik kepada gurunya itu. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Bagaimana kalau misalnya kita disalib sama murid kita? Oh, justru bagus. Disalib sama murid kita lebih banyak santrinya. Lah kita santai-santai, murid kita banyak santrinya, pahalanya siapa? Pahalanya balik lagi ke guru itu. Jadi tenang aja. Kita ini upline bahasanya itu. Downline kita akan masuk ke kita itu nanti. Poinnya itu. Jelas ya? Jelas kan? Jelas semua? Itu dari 9 hal yang harus kita perhatikan dalam kita menjadi pengajar Al-Quran. Nah, sekarang kan masih belajar.
Sekarang masih belajar. Ada yang sudah ngajarin orang. Tetapi kita ini harus ngajarin diri kita sendiri. Jadi kita ngajarin diri kita sendiri, semangat kita ini ngajarin diri kita itu. Kalau antum nggak punya murid, berarti muridnya siapa? Diri sendiri berarti. Harus pengen diri kita ini paham. Ya, harus pengen kita ini bisa, harus semangat ngajarin diri sendiri. Nah, itu dulu yang sekarang ini kalau misalnya belum kasih murid itu. Maka harus memahamkan diri sendiri. Kenapa diriku ini nggak paham-paham? Nah, harus berkeinginan kuat untuk bisa paham. Mahamkan diri sendiri. Supaya nanti orang lain itu ketika kita memahamkan, dia paham. Kenapa? Karena kita sudah paham duluan. Bagaimana kita mau memahamkan orang kalau sendiri kita nggak paham? Ya, aneh punya temen itu waktu kuliah itu, dia waktu presentasi itu dia nggak paham apa yang dia presentasikan itu. Maka kata dosen itu, kamu ngerti nggak sih yang kamu sampaikan? Jadi dia nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Akhirnya jadi apa? Jadi lelucon akhirnya itu. Ya hiburan sih, orang ketawa kan. Stres kuliah, stres belajar kan, ada lawakan. Jadi stand up jadinya. Nah, antum mau nggak jadi lelucon? Nah, kalau nggak mau, pahamkan diri sendiri. Pahamkan dulu diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kita taufik, memberikan kita kesesuaian keinginan, karena ini semua keinginan Allah. Yang baik-baik itu keinginan Allah. Nah, kadang kita nggak ingin, kita lebih ingin yang segera. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, kamu pengen segera. Kalau gaji, pengennya gajinya sekarang. Bagaimana dunia ini, cukup nggak? Itu satu Al-Quran saja, satu huruf lebih gede daripada gunung Qaf. Mau taruh di mana coba? Kalau misalnya segitu. Kita misalnya sekali kita belajar satu ayat lebih baik daripada dapat 4 onta. Lah Al-Quran berapa ribu yang sudah kita pelajari? Abdi 15 juz misalnya. Sudah berapa itu ayatnya itu? Berapa ayat? Berapa ayat? Catatan itu berapa? Ya sudah, anggaplah misalnya separuh, misalnya 3.000 kali 4 berarti berapa? 12.000 onta. Mau taruh di mana? Emang abdi sendirian yang belajar Al-Quran? Ada Bahrul juga, sudah 22 juz ngelancarinnya itu. Berapa ayatnya itu? Mau ditaruh di mana? Ada Adnan, veteran ini. Nah, mau ditaruh di mana? Makanya sabarlah. Kalau misalnya soal gaji itu sabar aja. Di akhirat nanti itu nggak terbatas. Jelas ya? Dengan beginilah caranya kita akan semangat. Dengan beginilah caranya kita akan lebih mengutamakan ngajarin Al-Quran dibanding yang lainnya. Kalau nggak begini, nanti setan datang ngajin proposal. Mau nggak kamu ini? Daripada kamu di sini pusing-pusing, mending ikut ini aja. Nah, akhirnya gagal akhirnya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jelas ya? Ya, Abdi. Yang memberikan sesuai kondisi murid. Ya. Karena kita hanya tahu kondisi muridnya ini kurang, tapi dia bersemangat. Kita yang membatasi atau perlu menyadarkan murid tersebut untuk apa istilahnya sadar diri lah. Sadar diri ya. Ya, ada Abdi tanya. Kalau ada murid yang kemampuan terbatas, apakah kita yang memberhentikan atau kita yang nyuruh dia sadar diri? Jadi yang pertama yang harus kita jaga itu perasaan. Perasaan itu penting untuk dijaga itu, karena kalau dia sudah terluka, wah itu sulit. Kecuali memang dia sudah makrifat, itu beda. Sudah mati rasa kepada makhluk lain lagi itu. Karena orang-orang yang baru berjalan ini dia sensitif. Nah, jadi sebaiknya kita cari-cari cara. Nah, sudah cukup dulu. Nah, misalnya dengan cara memberhentikan langsung begitu, cukup dulu, nanti besok lagi lanjut. Tidak membuat dia itu ini, tidak membuat dia terluka, ya sudah begitu. Nah, daripada kita bilang misalnya, kamu
ini aja belum ngerti, mau nambah lagi. Nah, kadang dia menjadi down. Ada banyak orang-orang itu, apalagi sekarang ini mentalnya itu ini rada lemah. Kalau kerupuk itu terlihat besar, terlihat gagah, kerupuk itu pas digigit lembut, pas dikasih air lempem dia itu. Nah, jadi harus disesuaikan, dan yang paling penting jaga perasaannya. Karena kalau dia sudah ini, nanti jadi pintu masuk setan. Nah, jadi cinta itu kan datangnya dari rasa, itu rasa cinta. Nah, maka penting sekali kepada kita itu untuk sebelum tadi masuk, makanya tadi aneh bahas tentang cinta itu begitu, sehingga kita beri ke dia, beri itu bisa sedikit, tapi kan sedikit pelajaran, tapi kita lebih banyak misalnya memberi dia perasaan kesabaran, misalnya kan ngajar kan, ya kan, pas kita ngajarin nggak ngerti-ngerti juga, kan kita ngasih dia itu, tapi ngasih apa? Kesabaran kan. Ngasih kesabaran berarti ke dia itu, ngasih perhatian. Ilmu sedikit, tapi yang lain yang banyak kita kasih. Nah, begitu. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Sawanas. Udah ngantuk ini dari derajat ini. Ya, kalau tidak ada, dicatat ini 9 poin ini. Nanti insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Walaupun mungkin bukan sekarang, tapi insya Allah nanti akan bermanfaat. Kita sama-sama tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmatinya, dan setelah ini kita berpisah. Maksudnya tidak dalam satu majelis, dan perpisahan kita itu menjadi perpisahan yang dijaga oleh Allah dari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Al-Quran, semakin cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada murid-murid kita, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sesama umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته بالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه، عظم رغبتنا فيه، عظم رغبتنا فيه، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وحبيب الله العالمين وسيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك
وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.